Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alis Kholiso dengan NIM 20124030. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas dan mendiskusikan tentang intelijensi. Jadi, istilah intelijensi ini sudah sangat akrab dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena pendidikan dihadapkan pada anak-anak yang mempunyai intelijensi yang berbeda-beda. Kata intelijensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu intelligence yang berawal dari bahasa Latin, yaitu intellectus dan intelliger. Menurut bahasa Yunani, intelijensi dapat diartikan sebagai perilaku atau aktivitas yang menjadi wujud dari daya maupun potensi ketika memahami sesuatu. Dalam hal definisi ini terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli dengan beberapa variasi yang berbeda. Yang pertama, menurut Terman, suatu kemampuan untuk berpikir berdasarkan gagasan yang abstrak. Sedangkan menurut Thornburg, intelijensi adalah ukuran bagaimana individu itu berperilaku. Sedangkan menurut Freeman, intelijensi itu didefinisikan dengan 3 definisi. Yang pertama yaitu adaptasi atau penyesuaian individu terhadap keseluruhan lingkungan. Yang kedua, intelijensi adalah kemampuan untuk belajar. Dan yang ketiga, intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir. Sedangkan menurut Robinson, intelijensi itu didefinisikan dengan 3 pengertian juga. Yang pertama, kapasitas untuk belajar. Kedua, total pengetahuan yang dicapai seseorang. Dan ketiga, kemampuan beradaptasi secara sukses dengan situasi baru dan lingkungan pada umumnya. Dan menurut Winkle dan Surya Brata, kedua tokoh ini membuat 2 pengelompokan definisi yang berbeda, yaitu dalam pengertian arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, intelijensi itu adalah kemampuan mencapai prestasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan dalam arti sempit, intelijensi adalah kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah. Pada dasarnya, intelijensi atau kecerdasan ini adalah kemampuan kognitif yang kompleks yang memungkinkan seseorang itu untuk berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Nah, ini itu mencakup berbagai kemampuan seperti pemahaman konsep, penalaran, pemecahan masalah, pembelajaran, dan adaptasi dengan lingkungan. Intelijensi juga mempunyai aspek-aspek. Yang pertama, intelijensi umum, yaitu konsep ini mengacu pada kemampuan mental umum yang mendasari kinerja dalam berbagai tugas kognitif. Yang kedua, intelijensi kristal, yaitu mengacu pada menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya. Jadi, intelijensi kristal ini mengacu pada pengetahuan dan pengalaman yang sudah diperoleh sebelumnya. Yang ketiga, intelijensi fluid, yaitu kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan memecahkan masalah baru. Yang keempat, intelijensi emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, intelijensi sosial, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan membangun hubungan sosial. Intelijensi juga mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor genetik. Gen memainkan peran penting dalam menentukan potensi kecerdasan seseorang. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan itu tempat seseorang tumbuh dan berkembang, termasuk nutrisi, stimulasi, dan pendidikan juga sangat berpengaruh bagi intelijensi seseorang. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Nah, status sosial ekonomi ini dapat mempengaruhi akses ke sumber daya pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya itu mempengaruhi perkembangan intelijensi seseorang. Lalu, sejarah pengukuran intelijensi. Nah, pengukuran intelijensi telah menjadi fokus penelitian selama berabad-abad.
Beberapa tonggak penting dalam sejarah pengukuran intelijensi itu meliputi yang pertama ada tes Binet-Simon, yaitu salah satu tes intelijensi pertama yang dikembangkan untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus. Nah, pada saat itu, pemerintah Prancis mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan semua anak-anak itu masuk sekolah. Nah, pemerintah ini meminta Binet untuk membuat tes guna mendeteksi anak-anak yang terlambat intelektualnya. Yang kedua, ada skala intelijensi Stanford-Binet, yaitu versi modifikasi dari tes yang pertama, yaitu tes Binet-Simon yang digunakan secara luas di Amerika Serikat. Yang ketiga, tes IQ, yaitu eh, atau intelligence question, yaitu tes yang dirancang untuk mengukur kecerdasan relatif seseorang dibandingkan dengan kelompok usianya. Lalu ada intelijensi dan bakat. Nah, kedua ini sering dikaitkan seperti hal yang sama, tapi keduanya itu memiliki konsep yang berbeda. Intelijensi yaitu kemampuan kognitif umum yang memungkinkan seseorang untuk belajar dan memecahkan masalah. Sedangkan bakat yaitu kemampuan khusus atau potensi dalam bidang tertentu, seperti seseorang itu memiliki bakat musik, seni, ataupun olahraga. Perlu diingat kembali bahwasanya intelijensi adalah multidimensional atau tidak ada satu definisi tunggal tentang intelijensi. Yang kedua, intelijensi dapat berkembang. Dengan stimulasi yang tepat, intelijensi dapat ditingkatkan sepanjang hidup. Dan tes IQ itu bukan satu-satunya ukuran intelijensi. Jadi ada banyak aspek lain dari kecerdasan yang tidak dapat diukur dengan tes IQ. Kesimpulannya, intelijensi adalah konsep yang kompleks dan menarik. Memahami berbagai aspek intelijensi itu dapat membantu kita menghargai keragaman kemampuan manusia dan mengembangkan potensi kita secara maksimal. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.